Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Cahyanta SPD, CGP Angkatan 8, Kabupaten Boyolali, dari SMP Negeri 2 Teras, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi, supervisi kepada Ibu Lydia, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Teras, yaitu pada kelas 7. Selamat pagi Bu Lydia. Ya, selamat pagi Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hari. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Bu Lydia, kebetulan saya akan mengadakan yaitu percakapan praobservasi berhubungan dengan kegiatan besok yang akan kita adakan, yaitu supervisi di kelas 7. Begini, ngomong-ngomong dulu Bu Lydia, untuk besok kira-kira kelas yang mau disupervisi kelas berapa? Kelas 7D Pak. Yang siap kelas 7D ya? Iya. Kemudian waktunya kira-kira kapan? Akan saya laksanakan jam 9. Ya, jam 9. Tanggalnya tanggal berapa Bu ya? Tanggal 21 September Pak. Ya, 21 September 2023. Oke, berkaitan dengan hal itu, maka hari ini akan saya berikan dulu yaitu percakapan praobservasi ya. Saya akan bertanya kepada Bu Lydia. Yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran besok, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang tidak dicapai? Besok materinya itu adalah norma Pak. Norma. Tujuan yang akan dicapai adalah peserta didik dapat memahami apa itu norma. Ya. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi norma. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma. Ya. Peserta didik dapat menerapkan macam-macam norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya. Berarti ada 4 paling tidak ya, 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian daripada norma itu, kemudian fungsinya, macamnya, dan yang terakhir adalah bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk berikutnya, ini Bu, masalah dengan pengembangan. Area pengembangan yang hendak dicapai. Itu kira-kira apa saja? Mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas. Karena masih kelas 7, jadi saya sampaikan dengan tidak terburu-buru dan saya kemas dengan menarik supaya materi dapat lebih mudah untuk dipahami. Mengembangkan kemampuan emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman kemampuan. Iya Pak, dua itu yang akan saya kembangkan. Jadi keberagaman kemampuan ya. Iya. Jadi nanti diharapannya yang kemampuannya mungkin rendah juga bisa tertangani, yang kemampuannya tinggi juga tertangani, kemudian terutama dalam hal emosionalnya itu ya. Iya Pak. Kemudian untuk berikutnya ini strategi Bu. Mungkin Ibu punya strategi yang mungkin harus disiapkan agar siswa itu nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa Bu strategi yang perlu disiapkan agar besok itu pembelajarannya dapat berjalan lancar dan tujuan tercapai? Ya. Yang pertama, saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, menggunakan metode yang menarik. Saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di sini. Terus saya juga dalam materi saya selipkan contoh-contoh dengan adanya video dan gambar Pak. Jadi pembelajaran bisa sesuai dengan minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, saya menyiapkan LKPD yang saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Gitu. Oh ya, ya sangat bagus ya ini. Ada juga penampilan dengan video, kemudian gambar, termasuk nanti siswa juga diberikan LKPD. Jadi arahan siswa itu ketika melakukan kegiatan itu dapat terarah gitu ya Bu ya. Nanti yang arahnya ke belakangnya yaitu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah setelah itu kira-kira apa Bu? Adakah metode yang dipakai yang lebih
menarik dari itu untuk pembelajaran itu? Saya memakai metode diskusi dan tanya jawab, Pak. Gitu. Ya, berarti nanti ketika pertama tadi kan Ibu mengatakan mau tampilkan video, berarti ada penampilan video dulu. Berarti nanti setelah itu siswa diberikan KKPD, kemudian juga termasuk siswa diskusi di situ. Iya. Diskusi terus akhirnya menyimpulkan. Menyimpulkan. Iya. Baik, itu dulu Bu Lydia. Terima kasih sekali ya sudah saya berikan percakapan pra-observasi kali ini, dan semoga dengan hal ini besok pembelajaran Bu Lydia pada waktu supervisi ya, ketika pembelajaran itu Bu Lydia bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga nanti siswa dapat mencapai tujuannya, dan juga semoga nanti prosesnya itu semuanya berada atau bermuara pada kebutuhan belajar siswa. Ya, terima kasih Bu Lydia ya atas waktunya. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ketua kelasnya? Ya, persiapan berdoa semuanya. Di tempat duduk siap gak? Kita berhormat gak? Gerak berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Semua masuk ya? Ada yang sakit? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Yang semangat ya? Supaya pelajarannya semangat. Nah, sekarang Bu Guru akan ngasih semangat buat kalian. Sudah siap? Sudah. Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Siswa kelas 7D, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 7D semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Ya. Bisa lihat di layar semuanya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Oke, kalian jawab. Adakah peraturan di rumahmu? Oke. Adakah peraturan di kelas atau di sekolahanmu? Oke. Sebutkan peraturan yang ada di rumahmu. Apa? Contohnya, siapa yang berani? Apa? Peraturan yang ada di rumahmu apa? Ayo kira-kira. Contohnya, sama orang tua. Sopan. Oh, sopan terhadap orang? Wah. Oke, terus apa lagi? Kalau pulang? Kalau pulang ada batasan jamnya nggak sama orang tua? Itu kan peraturan. Ya apa? Gimana di rumah kamu? Kalau pulang tidak boleh melewati jam berapa? Ada nggak peraturan kayak gitu di rumah? Berarti kan ada beraturan. Sebutkan contoh
Hah? Tidak membuat kegaduhan. Oke, apa lagi? Banyak ya? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian norma. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi norma. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam atau jenis norma. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah jelas? Ya, kita lanjut ke teknik penilaiannya. Ada 3. Perhatikan, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Yang akan kamu lakukan hari ini adalah 1. Nanti kamu akan memparodikan penerapan norma. Yang dinilai adalah sikapnya. Sudah tahu? Oke. Yang kedua, nilai pengetahuan. Nanti akan ada game. Jadi ada yang memberi pertanyaan dan ada yang menjawabnya. Oke. Terakhir adalah nilai keterampilan. Nanti kamu akan diberi lembar kerja. Nah, itu nanti penilaiannya di penilaian keterampilan. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Nah, tadi Bu Guru kan sudah menjelaskan. Bertanya sama kamu, adakah peraturan di rumahmu? Ada. Adakah peraturan di sekolah? Ada. Kalian juga sudah mampu menyebutkan contoh peraturan yang ada di rumah dan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita menyimpulkan apa itu norma. Ada yang tahu apa itu norma? Dari yang tadi sebelumnya kita bahas berkaitan enggak? Kita tadi bahas apa? Tentang peraturan. Nah, sekarang hubungannya dengan norma apa? Oke, pedoman bertingkah laku. Ya. Norma adalah aturan pedoman kita untuk bertingkah laku di masyarakat. Jadi aturan itu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, sudah jelas tentang pengertian norma? Oke, kesepakatan belajar kita. Yang pertama, berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, selalu bersikap sopan. Sekarang kita lihat video. Nah, oke, sudah siap? Siap. Perlu membahas apa itu norma? Mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Sudah siap? Siap. Tim Cristiano Ronaldo siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kada kaca, ambil. Oh kentut, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Lah, boleh ini kemana? Aku sebelum cepat. Ikut. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Hadang Cil, kaki mendap. Kita akan membiarkan kok. Buncet. Gol. Soal selebrasi. Ya, berkawan. Ya, gol Bang Do. Wah, Bang. Oh, ya jelas. Ikut. Ayo kita bergol 100 gol lagi. Suara mesra habis ngomong. Hah? Iya Bang Do. Kemarin habis minum tas 3 galon. Nah, gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Oh, gak tunggu nih. Kan cuma sedikit aja sih. Mana aku sih? Ya apa
aja yang menang penaltinya. Ayo mantap, Boni mantap. Detail, serius, jangan sepikul. Ya mantap, aman ini mah. Gol, yes, gol. Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Oke, nah kita tadi barusan menyaksikan video apa? Permainan sepak bola. Nah, sekarang Bu Guru tanya, di permainan sepak bola ada peraturannya enggak? Ada. Apa peraturan di permainan sepak bola? Ayo yang laki-laki. Tidak boleh bermain kasar. Mainnya harus pakai ya kaki. Boleh nggak main pakai tangan? Boleh nggak? Tidak. Nah, di permainan sepak bola ada peraturan. Sekarang kita analisis. Jika pada permainan sepak bola tidak ada peraturan, permainan itu akan seperti apa? Nah, rusuh. Terus apa lagi? Permainan itu akan berjalan lancar enggak? Tidak. Kenapa? Kok permainan itu tidak berjalan lancar? Ya, karena mainnya seenaknya sendiri. Akhirnya terjadi gaduh, terjadi keributan. Oke, sekarang dari apa yang kamu lihat tadi, kita mau analisis dulu. Fungsinya peraturan untuk apa? Ayo coba. Sekarang diskusi dulu. Kalian sama kelompoknya mendiskusikan fungsi peraturan. Didiskusikan sama temennya. Makanya juga fungsi normal. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari kelompok 1 apa fungsi norma? Ya? Petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Oke, sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Kelompok 2 menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ya, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kelompok 3 memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oke, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kelompok 4 membentuk karakter manusia. Oke, membentuk karakter manusia. Oke, sudah jelas fungsinya norma? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, sekarang bisa kalian lihat video di depan untuk memahami jenis-jenis norma. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalung atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh
perilaku norma kesusilaan. Ayo beli perlu. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli gorengan 1. Ribu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya ngambil 2. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur etika. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ibu kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dari sanksinya yang jelas. Berikut contoh norma hukum. Menyerahlah diserahkan. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Oke. Ya. Nah, tadi dari sisi kita belajar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama sumbernya dari Tuhan. Jadi kita harus menaati ibadah, ya. Terus norma kesusilaan itu sumbernya dari hati sanubari, hati nurani, contohnya jujur. Terus norma kesopanan dari masyarakat. Nah, contohnya adalah sopan santun di masyarakat. Makan pakai tangan kanan. Terus ada norma hukum. Sumbernya dari negara, mentaati lalu lintas, membayar pajak dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas?
Oke, sekarang Bu Guru cek. Ya, ini termasuk ke norma apa? Termasuk ke norma? Kesopanan. Yo, jawabannya saya semangat no. Yang ini? Apa? Norma apa? Apa ini? Melanggar norma kesopanan. Terus ini apa? Kesopanan. Ya, kesopanan. Ini? Yang ini? Norma? Hukum. Ini melanggar norma? Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya, jenis-jenis norma udah paham ya? Udah ya? Sekarang kita akan mempraktekkan di kelas ini. Ya, ini adalah kemarin sudah Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompoknya dilanjutkan ya. Ya tahu kan ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Satu kelompok mendapat satu jenis norma. Ya. Nah, kelompok 1 norma apa? Kelompok 1 norma kesopanan. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 4. Oke, nah nanti kita langsung praktek penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kalian mempersiapkan yang mau dipraktekkan. Didiskusikan dulu per kelompoknya, nanti maju satu kelompok. Oke, sudah jelas? Perintah dari Bu Guru? Ya. Nah, sekarang didiskusikan. Kira-kira yang akan dipraktekkan penerapan norma di depan kelas apa? Jika sudah, nanti langsung maju ke depan. Oke, diskusi selesai. Sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 4. Norma apa? Tepuk tangan buat kelompok 4. Ayo, kalian. Kelompok 4 akan memparodikan penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung semuanya dan semangat. Semangat, yang semangat. Ya sini siapa? Nah, yuk. Belakang deh, belakang. Nah, nggak apa-apa. Oke. Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tes pendidikan Pancasila. Sebelum memulai tes, berdoa terlebih dahulu. Pak duduk siap gak? Pak Guru hormat gak? Gak. Doa mulai. Doa selesai.
kesulitan memparodikan contoh penerapan norma kesusilaan. Jadi jujur. Nah, tadi kita mengamati ada yang mengerjakan sendiri, ada yang tanya sama temennya, bahkan ada yang mencontek. Nah, berarti kalian sudah tahu contoh-contoh penerapan norma kesusilaan. Oke, sudah jelas ya? Nah, oke. Sekarang boleh kembali ke meja kalian masing-masing. Oke, sekarang kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 2 norma apa? Norma hukum. Ayo semua, kelompok 2 maju. Akan memparodikan penerapan norma hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh pakai properti. Parodinya di tengah-tengah supaya teman kalian bisa mengamati. Ayo, yang semangat yang pede. Ayo fokus sama kamu, fokus sama kalian. Ya. Ya, boleh. Oke. Sampai ini. Siapa ini? Oh, ini lampu merah. Ini. Kamu apa, Le? Oh, tidak, nih. Atau mundur lagi, lagi. Oke. Ya, ada lampu merah. Oke, ayo. Oke, yuk. Ya. Sudah bisa dimulai? Belum. Oke. Oh, polisinya. Ya, ada sini. Ini apa? Pakai helm. Sama pakai helm. Ini polisinya. Pakai silanya. Sama pakai helm. Dan di rumah. Berarti ya. Oke. Taruh di. Selesai. Mulai. Oke. Ya. Tadi teman kalian sudah memparodikan penerapan norma hukum. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 apa? Norma apa? Norma agama. Ayo semuanya maju dulu. Berikan tepuk tangan. Memposisikan di tempatnya. Tempatnya di mana? Garisnya di mana? Ayo. Salam dulu. Salam dulu. Tanya. Sini. Ya, boleh. Ya, mana dulu? Hai.
Oke, ya sekarang kelompok 4. Kelompok 4 apa? Norma apa? Norma kesopanan. Nah, kelompok 4 akan memparodikan penerapan norma kesopanan. Sekarang bagi kelompok 4. Sudah dilaksanakan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan buat semuanya. Tugas kalian adalah ini. Nah, tugas kalian lembar kerjanya ini. Jadi kalian memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Tugasnya boleh dalam bentuk cerita, jadi kalian bercerita nanti ada unsur norma agamanya, ada unsur norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum di dalam cerita tersebut. Juga boleh lewat gambar, yang suka gambar. Jadi kamu menggambar. Gambarnya adalah contoh penerapan norma. Paham? Kalau yang nggak suka gambar boleh dalam bentuk video. Boleh kamu TikTok? Boleh. Jadi kamu bikin video di rumah lagi sholat, beribadah. Kan sini kelas 7 Islam semua ya? Ya. Oke, ya sekarang kelompok 4. Kelompok 4 apa? Norma apa? Norma kesopanan. Nah, kelompok 4 akan memparodikan penerapan norma kesopanan. Sekarang bagi kelompok 4. Mulai. Oke, parodi selesai, sudah dilaksanakan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan buat semuanya. Tugas kalian adalah ini. Nah, tugas kalian lembar kerjanya ini. Jadi kalian memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Tugasnya boleh dalam bentuk cerita, jadi kalian bercerita nanti ada unsur norma agamanya, ada unsur norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum di dalam cerita tersebut. Juga boleh lewat gambar, yang suka gambar. Jadi kamu menggambar. Gambarnya adalah contoh penerapan norma. Paham? Kalau yang nggak suka gambar boleh dalam bentuk video. Boleh kamu TikTok? Boleh. Jadi kamu bikin video di rumah lagi sholat, beribadah. Kan sini kelas
siap, gerak. Pada dulu, hormat, gerak. Gerak, doa mulai. Doa selesai. Oke, pelajaran pendidikan Pancasila selesai. Semoga bermanfaat untuk kita. Oke, tepuk tangan buat hari ini. Selamat siang Bu Lydia. Siang Pak Hari. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, dalam kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Ya Bu Lydia, ini ngomong-ngomong Bu Lydia, gimana kabarnya kemarin? Setelah kemarin Bu Lydia mengajar, Ya. kemudian saya observasi kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bu Lydia kemarin? Lega Pak. Oh, lega. Lega. Karena itu saya menyiapkannya kan berbeda dengan saya mengajar sehari-hari Pak. Jadi karena sebelumnya juga udah berdiskusi sama jenengan, jadi saya lebih menyiapkan tentang pembelajaran yang saya laksanakan kemarin. Kemudian dari hasil kemarin waktu Bu Lydia praktek mengajar, apa sih yang Bu Lydia rasakan? Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Lydia? Pembelajarannya alhamdulillah lancar, tapi ada beberapa yang belum sesuai dengan tujuannya Pak. Kalau kemarin kan saya ada speaking dan mereka antusias, semangat ketika mau memulai pembelajaran, ikut bernyanyi semua. Jadi sebelum pembelajaran dimulai mereka sudah menampakkan bahwa mereka tuh semangat saya mau belajar. Dan selanjutnya juga saya ada video, jadi supaya mereka juga tidak monoton hanya melihat saya saja. Saya tampilkan video dan kami diskusikan, akhirnya kami menyimpulkan tentang norma dan sebagainya dari video itu juga. Tetapi kan di dalam pembelajaran kemarin kan ada apa Pak, peran yang mereka harus presentasikan di depan kelas. Nah kendalanya di situ Pak. Ternyata kalau bareng-bareng semangat diajak nyanyi semangat Pak. Tapi ketika ayo siapa yang mau maju, nah itu masih belum pede. Dan itu kan juga dilaksanakan di kelas 7, jadi PD-nya itu masih rendah Pak. Jadi mereka sudah berdiskusi, sudah tahu porsi-porsi mereka nanti di depan akan presentasi gimana supaya semuanya aktif, jadi tidak hanya satu orang yang nonjol. Biasanya itu udah berjalan bagus Pak waktu diskusi. Nah pada waktu sudah maju, nah mereka masih dorong-dorongan, masih tidak sesuai dengan apa yang mereka diskusikan. Jadi mereka masih malu untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Ya mungkin karena belum terbiasa ya. Kalau nanti sudah terbiasa kan jadi anak itu apa ya, jadi pede ya. Mungkin karena kurang terbiasa juga. Kemudian untuk berikutnya ini kan hari ini saya mau bicara juga tentang terkait hasil observasi kemarin ya. Kalau tadi lihat dari pembicaraan Bu Lydia tadi, saya lihat ada sekilas tentang apa keaktifan siswa ya, yang mungkin harus ditingkatkan kembali kan begitu. Jadi begini Bu, untuk hari ini ya, mungkin kalau saya boleh bertanya pada Bu Lydia, kira-kira apa yang sudah apa ya Ibu rasakan baik waktu ngajar kemarin? Itu dari awal pembelajaran Pak, saya kan berusaha memposisikan diri saya supaya diterima oleh mereka. Jadi paling enggak saya masuk itu mereka, oh Lydia nanti ada sesuatu nih, jadi kayak gitu. Jadi kan kadang kan mereka udah kayak niteni Pak bahasa Jawanya ya Pak. Ampun nih iki gurune ngene, itu udah kayak udah terbentuk dalam pikiran mereka gitu loh Pak. Jadi saya tuh pengennya ketika saya masuk mereka tuh antusias menunggu saya Pak. Makanya kan saya ada speaking supaya mereka tidak ngantuk
Jadi pembelajaran itu hanya nanti materi, habis itu diskusi, ada soal, tidak seperti itu aja Pak. Tapi juga ada ya hal-hal yang menyenangkan yang saya bawa ke mereka. Jadi mereka itu nanti, oh iya nanti kan kalau Bu Lydia asik nih, jadi pembelajarannya asik kayaknya seperti itu. Jadi sudah banyak sekali apa ya yang diharapkan siswa ya. Kalau dari situ, kalau misalnya ketika ngajar itu ada nggak perasaan Ibu Lydia itu yang wah saya masih kurang ini gitu? Adakah yang perasaan Bu Lydia itu saya masih kurang dalam hal sesuatu itu dalam mengajar itu? Masih Pak. Iya. Apa kira-kira yang menurut Ibu merasa ada kekurangan ketika waktu praktek mengajar itu? Pendekatan ke siswa saya kurang Pak. Jadi saya kan siswanya banyak Pak. Jadi saya kurang pendekatan ke siswa. Jadi apa yang mereka butuhkan, kadang yang mereka inginkan itu kan saya belum bisa menyesuaikan karena pendekatan saya antara siswa yang satu dengan yang lainnya masih kurang. Dan saya juga ada kesulitan untuk menghafal siswa Pak. Oh gitu. Ya. Kalau untuk medianya? Medianya ini masih kayak proses ke tahap belajar Pak. Jadi saya menyadari dalam diri saya masih kurang sekali memanfaatkan media untuk siswa. Padahal kan banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yeah. Nah itu masih hanya media-media itu saja yang dimanfaatkan. Kurang kreatif dan inovatif. Oh. Terus keaktifannya bagaimana kalau menurut Ibu kemarin? Keaktifan anak? Ya, cenderung sudah aktif atau cenderung bagaimana? Belum aktif? Ya, ada beberapa yang aktif dan ada beberapa yang masih malu-malu. Nah, karena itu tadi Pak, menurut saya karena ya belum terbiasa tadi, tapi juga saya introspeksi pada diri saya sendiri, kurangnya pendekatan saya dengan siswa. Kalau mereka nyaman sama saya, mereka kan bisa aktif, walaupun mungkin kan kita kan tidak mengharuskan bahwa siswa itu harus menjawab dengan sempurna. Nah, yang saya inginkan paling enggak mereka berani menyampaikan pendapat dulu, seperti itu Pak. Jadi gini juga, tujuan kita hari ini adalah bahwa nanti tujuan supervisi bagaimana guru itu membantu guru untuk mengadakan diagnosa ya, atau diagnosis secara klinis dan juga nanti mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar mengajarnya. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu, dari hasil observasi pembelajaran kemarin itu dapat saya sampaikan sedikit ya, sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan, bahwasanya tentang keaktifan siswa ternyata masih harus sedikit ditingkatkan ya untuk keaktifannya. Kemudian untuk media pembelajarannya sudah bagus ya. Saya lihat kemarin itu ada yang pakai helm juga itu ya, waktu bermain peran gitu ya, itu sudah bagus. Cuman mungkin perlu ditambah lagi. Kalau untuk video juga sudah ada, kemudian gambar juga sudah ada di sana medianya, sehingga membantu siswa itu dalam diskusi dan juga tanya jawab, serta kemarin membantu bagi siswa untuk apa istilahnya itu memperjelas pemahamannya terkait materi normal, sehingga itu kan gunakan gambar kemarin, gambar ada video sehingga siswa lebih paham. Lebih bagus lagi kemarin juga Ibu sudah tambahkan tentang bermain peran. Bisa kelompok 1 kan juga bermain peran. Ada norma yang pertama, kemudian kelompok 2 norma yang kedua dan seterusnya. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Cuman mungkin perlu ditambahkan tadi terkait dengan 1 untuk membuat keaktifan siswa, yang kedua untuk media pembelajarannya. Gitu. Ya, kemudian untuk berikutnya Bu, ini kemudian untuk terkait dengan area pengembangan yang
ingin dikembangkan adalah itu Pak, mengembangkan kemampuan emosional siswa, dimana ketika pembelajaran mereka mampu memperhatikan pembelajaran, tidak belajar sendiri, sadar dan mampu memposisikan diri mereka. Nah, kita sekarang baru belajar nih. Nah, terus ketika mereka mau bertanya itu tidak memotong pembicaraan orang lain, seperti itu Pak. Dan juga ada tugas dari saya, itu kan berupa produk Pak. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan melalui berbagai cara. Bisa diwujudkan dalam gambar, mereka menggambar ini contoh wujud penerapan norma yang sudah mereka lakukan. Boleh dalam bentuk komik, jadi ada percakapan. Boleh dalam bentuk cerita. Dan juga sekarang kan anak-anak suka bikin TikTok itu toh Pak. Nah, supaya mereka memanfaatkan media sosial itu juga dikaitkan dengan pembelajaran. Mereka bikin video yang kontennya itu tentang penerapan norma yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kan untuk penerapannya yang pembelajaran sosial emosional sudah ada, ini tadi perlu dikembangkan lagi. Nah, kemudian untuk yang budaya positif sudah ada kan, seperti siswa tadi ketika awal dan mungkin harus berbuat terlebih dahulu kan. Jadi anaknya juga punya budaya yang sudah positif yang setiap saat kan dilakukan gitu ya. Iya, mereka juga harus sadar akan kebersihan kelasnya. Jadi sebelum pembelajaran itu kelas juga harus bersih, pakaian harus rapi dan bersih. Jadi termasuk dalam penataan meja mungkin ya. Harus juga ditertibkan, harus rapi ya, seperti itu. Kemudian kalau termasuk siswa yang apa ya istilahnya di kelas itu harus mengikuti apa istilahnya kesepakatan yang jelas. Misalnya siswa ketika berdiskusi harus satu ya aktif gitu kan. Itu harus juga dikembangkan ya. Kemudian untuk berikutnya lagi Bu, kira-kira ini Bu, setelah dari situ apa ya rencana itu yang ingin Anda kembangkan ke depannya? Berarti sudah punya perencanaan ke depan dalam pengembangan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Iya Pak, ada dua rencana saya. Yang pertama itu melakukan pendekatan ke siswa, bisa mendampinginya, menjadi fasilitatornya, supaya siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, jadi mereka bisa nyaman, jadi mereka berperan aktif pada saat pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua adalah saya bisa membuat media pembelajaran yang banyak, yang kreatif dan inovatif, sehingga siswa menjadi semangat ketika belajar dengan saya. Kalau untuk masalah keaktifan itu apa ya tujuan yang tidak dicapai? Tujuan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran itu, jadi pembelajaran itu tetap pelakunya utama itu adalah siswa. Jadi saya sebagai guru itu mendampingi dan memfasilitasi. Jadi sebagai fasilitator. Gitu. Kemudian yang menjadikan ukuran, tadi kan tujuannya seperti itu yang terjadi. Kemudian sekarang apa yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa siswa itu aktif? Dari sikap mereka, mental mereka mampu berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Terus mereka mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi mereka pede bahwa kita itu di sini belajar bersama, bukan fokus pada guru yang hanya mendengarkan saja. Tapi ketika mereka punya informasi atau sudah, oh iya Bu saya bisa ini, itu mereka berani Pak menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Jadi istilahnya itu kita belajar bersama, belajar bareng-bareng.
Jadi mungkin kalau misalnya sudah separuh lebih gitu sudah dikatakan berhasil gitu ya. Atau mungkin harus seluruh kelas itu siswa berani dengan pendapatnya itu baru dikatakan berhasil. Kalau dilihat dari presentasinya, kalau presentasinya ya tidak di separuh sih Pak. Iya. Paling enggak ya 80% Pak. Nah, itu kan berarti kan kurang berhasilnya. Iya. Mahasiswa sekian, 80%, setelah itu dikatakan berhasil. Sehingga yang 20% itu biar termotivasi, oh iya teman-teman saya udah berani nih, supaya ada motivasi untuk berani juga. Kalau 50 kan berarti kayak aman gitu loh Pak. Jadi masih ada temen yang diem, kadang kan kalau temennya banyak yang diem ya enggak mereka motivasinya tetap kurang Pak. Kan dia diem yo nggak apa-apa, jadi saya walaupun bisa tak diem baik, cari aman karena temennya banyak. Tapi kalau 80% di mayoritas aktif sama yang tidak aktif, lebih banyak yang aktif. Nah, harapan saya mereka juga termotivasi untuk aktif juga dalam belajar. Jadi bisa saling motivasi kan. Kemudian kalau untuk hal itu mungkin kan ada itu pendukungnya ya, untuk mencapai hal itu apa kira-kira pendukungnya? Kalau pendukungnya, karena saya melibatkan siswa, otomatis pendukung utamanya adalah siswa itu Pak. Siswa itu, dan saya juga teman sejalan, berdiskusi kira-kira gimana, kekurangan saya gimana dan sebagainya. Terus nanti juga evaluasi terhadap diri saya diskusi dengan siswa. Jadi juga termasuk merefleksi ya, diri, ya. Minta misalnya saran dari teman atau rekan sejawat. Itu yang terkait dengan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk area pengembangan, aktivitas pengembangan untuk media pembelajaran? Kalau tujuan yang hendak saya capai, saya mampu menghasilkan, membuat media pembelajaran yang bervariasi Pak. Itu banyak. Sebenarnya kan kalau saya lihat di internet, kita belajar dari internet dan sebagainya, itu kan sebenarnya guru itu banyak sekali media yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Internet biasanya menggunakan YouTube atau menggunakan apa biasanya? Yang dipakai Pak? Iya. Kayak kuis gitu Pak. Nah, itu pembelajaran untuk media-media kuis gitu, jadi langsung ke situsnya ya, ke websitenya kuis gitu. Iya, kalau kuis kan mereka kayak antusias Pak. Kalau kuis kan apa ya, lebih semangat karena mereka berkompetisi sama temennya. Kayak kuis yang kita lakukan pada saat itu loh Pak, apa sih kemarin itu kan kita semangat untuk yang kuis itu loh Pak. Kahot itu? Ya. Oh, kahot. Misalnya itu. Terus juga ada alat peraga. Jadi kan kayak peran. Jadi itu pembelajaran itu biasanya monoton saja Pak. Jadi dari apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk belajar normal misalnya. Seperti itu. Jadi mereka tuh nggak yang dapat hal yang sama terus. Jadi pembelajaran hari ini dapat ini dengan suasana yang berbeda. Kalau medianya banyak kan gitu Pak. Nanti pelajaran berikutnya suasana pembelajarannya berbeda lagi. Jadi mereka tidak bosan. Kalau ukuran keberhasilannya? Keberhasilannya, berarti saya sudah menggunakan bermacam-macam media Pak. Jadi dalam saya masuk ke kelas itu ada berbeda-beda media pembelajaran yang saya gunakan. Kan temanya pasti beda-beda toh Pak. Ya. Nah untuk saat ini kan kebanyakan masih itu temanya beda, medianya masih sama. Nah ukuran keberhasilannya saya sudah mampu menggunakan berbagai macam media. Terus media yang saya gunakan juga sudah sesuai dengan kebutuhannya siswa Pak. Jadi tidak hanya saya bisanya ini ya selalu pakai ini gitu, enggak Pak. Jadi juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan minatnya siswa. Berarti ukurannya itu Ibu selalu menggunakan? Apa memang dalam satu semester menggunakan 5 media pembelajaran? Menyesuaikan temanya dulu Pak. Jadi media itu Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhannya ya? Kan itu ukuran biasanya tadi bahwasanya sesuai dengan kebutuhan siswa, kan siswa merasa.
Nah itu tahunya kalau siswa itu kalau tahunya kalau itu merupakan kebutuhan itu dari mana? Kebutuhan dan minat ya. Oh. Jadi minat mereka kan supaya tidak monoton tadi kan lebih ke minat siswa. Apakah mungkin perlu tanya siswa di bawah media ini dan ini, atau siswa disuruh mencari sendiri ke medianya, atau suruh menentukan sendiri kan gitu? Itu kalau siswa itu nanti berhubungan dengan faktor pendukung itu kan salah satunya siswa Pak. Jadi mereka juga kira-kira kita besok temanya ini, kita pembelajarannya maunya seperti apa. Salah satunya juga bisa dengan cara seperti itu. Terus yang kedua kan saya menggunakan media ini, media yang lain dan sebagainya. Kadang itu yang mereka sukai, mereka secara otomatis, ini pakai kemarin itu suka Bu saya. Nah, itu akan saya pakai lagi di selanjutnya. Berarti itu termasuk nanti refleksi ya Bu ya? Iya, masuknya ke pembelajaran, melakukan refleksi, kira-kira pembelajaran ke depan memakai alat apa, atau media apa gitu ya? Ya, tahunya sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka karena ada refleksi itu. Tadi pendukungnya kira-kira apa Bu? Kan kalau media itu kan kalau nggak ada misalnya, kan itu perlu anggaran. Ya kan, misalnya aku mau menggunakan media tertentu, kemudian sekolah belum ada medianya. Apakah hanya menggunakan yang ada di sekolah atau memang perlu dianggarkan? Kalau anggaran jelas ya Pak. Ya. Karena kayak kita pakai kuis dan sebagainya itu kan paling nggak harus ada LCD. Ya. Terus iya Pak, anggaran itu jelas ada anggaran supaya media kita juga lengkap dalam pembelajaran. Terus fasilitas yang ada di sekolah saya gunakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran ini. Sama saya pakai LCD, berarti yang saya butuhkan fasilitas sekolah LCD saya pakai. Terus speaker, kalau belum ada berarti dianggarkan. Tapi intinya kan Ibu mencari aset dulu di sekolah yang ada. Iya. Misalnya sekolah ada LCD, ya, kita pakai LCD. Kalau belum ya dicari mungkin di mana yang kosong misalnya. Misalnya di lab kita kan kosong, mungkin di situ. Kalau yang lainnya misalnya fasilitas bisa dimanfaatkan. Kemarin yang bermain kan perlu, mungkin contoh bermain peran kan pakai helm gitu ya. Nah, sehingga perlu digunakan. Iya. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, tapi kan karena masih minimnya fasilitas yang ada di sekolah kita Pak. Ini kan ada harapan saya ya setiap kelas ada LCD-nya, karena itu sangat mendukung sekali Pak dalam proses pembelajaran. Jadi supaya bervariasi menurut saya kalau saat ini LCD itu sudah sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. LCD, speaker, berhubungan dengan anggaran. Ya itu perlu, cuman ini juga perlu dilihat ya aset sekolah apa saja. Nanti dilihat kan itu akan tahu ini yang bisa dimanfaatkan untuk ini perannya bagaimana. Mungkin kalau Ibu bisa menggunakan cara lain ya selain menggunakan LCD mungkin lebih bagus lagi ya. Kemarin kan LCD hanya untuk menampilkan video saja sebenarnya kan. Banyak Pak. Video, gambar gitu kan. Tapi kan kemarin waktu bermain peran kan agak sudah bagus gitu. Iya. Ya, sudah menggunakan apa ya? Nah, ini kan sebagai aset ya. Iya. Ada helm, ada apa lagi barang-barang yang bisa dipakai. Baik dulu dia, ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Mari sudah melakukan pembelajaran di kelas, ya. Kemudian sudah menyampaikan ya, hal baik apa yang sudah Ibu Dia laksanakan atau lakukan. Kemudian juga Ibu Dia sudah merasakan asalnya ada kekurangan sedikit ini. Ibu Dia sudah bisa menemukan sendiri area pengembangan yang mau dikembangkan kan begitu. Nah harapan saya nanti Ibu Dia bisa mengembangkan ya untuk pembelajaran pada berikutnya ya, di kelas-kelas yang lain, sehingga nanti kelas-kelas lain juga dapat merasakan ya pembelajaran ya ada sosial emosionalnya, pembelajaran yang juga berdiferensiasi dan juga ada budaya positifnya, sehingga nanti siswa kan menjadi lebih baik. Sehingga kedepannya pembelajaran itu akan berorientasi pada murid. Itu dulu dia ya, saya ucapkan terima kasih sekali ya sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan baik, ya, sudah mau diobservasi ya, ya Pak Heri. seperti pengembangannya.
Terima kasih Bu Lydia. Salam sukses selalu. Semoga bisa menjalankan ke depannya. Terima kasih.